Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, kita harus bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan pertolongan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan agar senantiasa bisa beraktivitas dan beribadah kepada Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang tersayang, yang ayah banggakan, kita akan membahas tentang sopan santun anak terhadap pelayannya. Biasanya kata pelayan ini kalau dicari maknanya adalah pembantu atau orang yang bekerja di rumah, yang memasak, yang membersihkan ruangan, yang menyapu, dan lain-lain. Biasanya ada di rumah-rumah yang tidak ada yang bisa membantu orang tuanya, makanya orang biasa cari pelayan atau pembantu. Beda kalau yang di rumah itu tidak ada pembantunya, biasanya orang tua yang kerja. Baik, bagaimana kabar anak-anakku yang saya cintai? Baik, alhamdulillah. Jadi pelayanmu lah yang bekerja di rumahmu dan mengatur perabotnya. Apa itu perabot? Barang-barang di rumah. Serta membersihkan halaman, menyapu lantai. Jadi ayahmu menyuruhnya dalam kebutuhannya, begitu pula pelayan. Dialah yang memasak makananmu, ya kan? Mencuci pakaian atau membantu ibumu dalam pekerjaannya. Pergi ke pasar setiap hari. Jadi wajib engkau menggunakan akhlak baik terhadap pelayan, baik laki-laki maupun pelayan perempuan. Jadi kalau misalnya kita menyuruh sesuatu kepada mereka, maka berbicara dengan lemah lembut. Nah, bagaimana itu lemah lembut? Tidak boleh kasar, tidak boleh suara terlalu keras, ya kan? Harus lemah lembut. Dan jangan mengganggunya, ya. Atau bersikap sombong, ya. Jangan kita anggap kita yang paling tinggi, kita yang paling banyak uang, terus kita sombong kepada mereka. Jadi kita harus berlemah lembut dan jangan sombong. Nah, bagaimana kalau dia bersalah? Kalau dia bersalah, jangan membentaknya, ya. Ingat itu, jangan membentaknya, tapi diingatkan bahwa ini kesalahanmu dengan cara lemah lembut dan memaafkan dia. Tapi kalau misalnya kita yang salah, maka katakanlah yang sebenarnya, ya. Terus apabila engkau memanggilnya, ia tidak menjawab dengan segera, maka janganlah marah kepadanya. Mungkin dia tidak mendengar suaramu. Begitu pula jika engkau menyuruhnya melakukan sesuatu, lalu ia berlambat, jangan terburu-buru menegurnya. Ya.
Mungkin ia ada sementara kerja yang lain, kan? Tidak boleh, cepat sudah, nggak boleh ya. Atau misalnya minta tolong sama saudara, begitu juga. Waspadalah, jangan memukul. Ingat, jangan memukul. Biasakan jangan suka memukul, ya. Siapa saja, termasuk sama pelayan atau pembantu, itu tidak boleh, ya. Atau memakinya, ya, tidak boleh. Apa itu memaki? Menjelek-jelekannya. Atau meludahi wajahnya, itu juga paling tidak boleh, ya. Buang ludah itu di depannya juga tidak sopan. Nah, tidaklah seorang melakukan hal itu kecuali anak yang akhlaknya buruk dan dibenci oleh orang lain. Jangan duduk bersama pelayan, jangan pula berbicara kepadanya kecuali seperlunya saja. Jadi kalau bicara itu yang perlu-perlu saja. Jangan engkau bergurau bersamanya yang tidak, agar ia tidak berani kepadamu atau engkau mendengar perkataan yang tidak pantas darinya. Jadi kita harus berbicara itu yang seperlunya, ya, cara yang baik dan seperlunya. Baik, ada pertanyaan? Saya. Silakan Kia. Apa pahalanya menghormati orang lain? Nah, kita ini hidup harus saling menghormati. Karena kalau kita menghormati dia, dia juga akan menghormati kita. Ya kan? Itu namanya saling menghormati. Kalau kita tidak hormat sama dia, nanti juga dia tidak hormat dengan kita. Dan orang yang berbuat baik sesama manusia, pasti Allah akan berbuat baik kepada kita. Jadi Allah akan membalasnya dengan kebaikan juga, dan Allah akan memberikan pahala karena sudah menjalin silaturahim dan berbuat baik kepada orang lain. Ada lagi yang mau bertanya? Kia, ada yang mau ditanyakan? Ada. Silakan Kia. Apa hukum memukul saudara atau pembantu? Nah, jadi ingat, memukul itu boleh kalau misalnya kepada anak yang tidak mau sholat. Nah, itu boleh. Ya, misalnya dia sudah umur 10 tahun. Kemudian dia tidak sholat, tidak puasa, maka dalam Islam kita boleh memukulnya. Tetapi memukulnya bukan menyiksa, beda. Memukulnya agar dia tidak mengulangi apa yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintah. Sementara memukul orang tanpa ada kesalahan itu tidak boleh, ya. Sampai dia merasa sakit. Karena orang kalau dia merasa sakit, kemudian dia berdoa kepada Allah, itu doanya terkabul. Jadi tidak boleh sampai kita menyakiti orang lain. Kalau dia berdoa buruk, nah, kita bisa kena bahaya. Makanya kita harus jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi saudara. Kenapa saudara? Karena saudara itu satu darah, namanya saudara, kan? Berarti satu darah. Karena darahnya orang tua itu semua mengalir ke semua bersaudara. Kalian tidak boleh berkelahi bersaudara. Ada lagi bertanya? Ya, silakan Izzatul Muslimah. Mau bilang nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa kah? Kan sudah pembantunya dia sudah bersih sampai wapi. Tapi kita malah kotori ulang, nggak apa-apa kah begitu? Oh. Kalau anak-anak mungkin dimengerti kalau anak-anak kecil yang belum tahu apa-apa. Tapi kalau misalnya anak-anak sudah besar, ya dihindari. Ya,
Kenapa? Karena kita sengaja membuat sesuatu yang membuat dia capek, lelah, ya kan? Jadi tugas kita menjaga kebersihan. Dia membersihkan, kita menjaga kebersihan. Misalnya ayah kita, contoh sudah menyapu. Nah, kita harus menjaga kebersihan. Kalau misalnya kita yang sengaja kasih rumput, sampah misalnya kan, kita berusaha juga untuk membuang pada tempat. Dan orang yang membantu membersihkan orang tuanya itu nanti mendapat pahala. Balasannya diberikan surga di akhirat kelak. Kenapa? Karena dia membantu orang tua dalam membersihkan. Ya, silakan Muhammad. Boleh kan kita basuh pembantu kayak basuh hal mudah kayak tutupkan pintu atau apa Ya, atau jadi begini, pekerjaan yang kita bisa minta tolong kalau pekerjaan itu yang kita rasa sulit, ya, atau waktu untuk mengerjakannya sangat sempit. Nah, sehingga kita minta bantuan itu lewat pembantu atau pelayan. Misalnya ada barang kita mau angkat, kalau kita sendiri angkat mungkin sulit. Nah, caranya kita minta bantuan sama pembantu atau pelayan. Tapi kalau misalnya sesuatu yang mudah bisa kerjakan sendiri, alangkah baiknya kita mandiri. Namanya mengerjakan sendiri. Jadi mandiri. Kita belajar untuk bisa mengerjakan sendiri. Tapi kalau misalnya susah untuk dikerjakan sendiri, maka kita boleh minta bantuan sama pelayan atau pembantu. Begitu juga kalau bersaudara. Kita bisa minta tolong sama saudara kita. Kalau misalnya kita susah mengerjakannya sendiri, kita bisa minta bantuan. Atau misalnya kita sementara mengerjakan sesuatu, kemudian ada lagi yang mau dikerja. Nah, bisa kita minta bantuan. Nah, dan orang yang membantu akan mendapat pahala. Ada lagi? Saya Nah, silakan Izatul. mau tanya, nggak apa-apa Kak kalau pembantunya salah, baru itu kita pukul sampai ada darahnya. Oh, astagfirullahaladzim. Jadi kita ini sebagai manusia tidak boleh menyakiti, baik menyakiti hatinya atau menyakiti fisiknya, ya. Karena kita manusia ini kalau terjadi pertengkaran, perkelahian, permusuhan, nanti di akhirat diadili. Nanti kita dipanggil, kamu sini. Kamu pernah menyakiti ini. Nanti yang orang disakiti akan melapor, ya Allah saya pernah disakiti. Nah, itu yang kita jaga, jangan sampai seperti itu. Jadi kita tetap berlaku baik, kita berlemah lembut, kita jangan berkata kasar, kita menghormati dia sebagai pembantu, sebagai pelayan, agar nanti hidup bisa menjadi tenang karena tidak ada permusuhan di antara kita dengan pembantu. Baik, ada lagi? Saya Silakan Izzatul. nggak apa-apa Kak. Kan kita mau pergi, itu nggak ada yang jaga. Itu kita suruh pembantu bersih semua sampai berkilau kayak kaca yang sudah bersih. Oh iya kan, pembantu dan pelayan itu kan digaji. Kan kita bayar. Nah, maka wajib dia untuk bekerja. Tapi tidak boleh marah-marah ya. Karena Nabi sudah bilang, la tagdab, jangan marah. La tagdab, jangan suka marah. Baik, untuk hari ini kita akhiri pertemuan. Nanti kita lanjut
pada tema yang lain. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu musta'an wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.